Pemirsa, masih di Anies Pagi bersama saya Cika Mutazam dan rekan Galuh Pandu, dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam Anies Pagi hari ini, dan kita ke informasi berikutnya. Warga Padang Lawas Utara, Sumatera Utara dan warga Jakarta diduga menjadi korban pemerasan oknum polisi. Keduanya menjadi terdakwa perambahan hutan di Desa Sialang, Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Dugaan pemerasan terhadap dua terdakwa yang terjerat perambahan hutan di Desa Sialang terjadi saat petugas Satreskrim Polresta Tapanuli Selatan melakukan penggerebekan pada 21 Oktober 2024. Setelah dilakukan penyelidikan, keduanya jadi tersangka dan ditahan. Saat kasus ditangani penyidik, ada oknum polisi menyajikan menghentikan perkara dengan meminta sejumlah uang 230 juta rupiah. Meski telah mentransfer uang 3 kali pada 21 November 2024, namun kasus yang melibatkan mereka berlanjut ke pengadilan. Saat ini oknum yang diduga melakukan pemerasan telah dilaporkan ke Propam Mabes Polri. Secara kronologisnya, salah satu oknum ini meminta untuk mentransferkan kepada salah satu rekannya. Kami juga tidak mengetahui siapa itu rekannya yang mengatasnamakan si Fauzi Batu, kalau tidak salah namanya. Jadi ditransferkanlah uang sebesar 230 juta rupiah sebanyak 3 kali, 100 juta rupiah pertama, 100 juta rupiah kedua, dan 30 juta rupiah yang terakhir. Sampai sejauh ini kami dari pihak Polres Tapanuli Selatan belum menerima pengaduan secara resmi, baik ke tingkat yang berkewajiban dalam hal ini adalah Propam, dan kami akan menunggu sejauh mana pengaduan yang akan disampaikan oleh para terlapor. Sidang perdana kasus perkara Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Agenda sidang perdana adalah pembacaan surat dakwaan jaksa penuntut umum. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menjalani sidang perdana sebagai terdakwa dugaan perintangan penyidikan perkara kasus Harun Masiku di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum mengungkapkan Hasto Kristianto memberi uang 600 juta rupiah ke anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan. Hasto juga didakwa merintangi penyidikan, salah satunya dengan memerintahkan Nur Hasan untuk meminta Harun Masiku meredam ponsel ke dalam air. Terdakwa bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri dan Harun Masiku telah memberi uang sejumlah $57.350 Singapura atau setara 600 juta rupiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode tahun 2017-2022 yang diangkat berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 43/P tahun 2017 tanggal 10 April 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum yang memiliki wewenang secara kolektif kolegial, antara lain melakukan pengambilan keputusan terkait tahapan-tahapan pemilu dan menerbitkan keputusan KPU terkait hasil pemilu bersama-sama Agustiani Tio Pridelina, dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu uang tersebut diberikan dengan maksud supaya Wahyu Setiawan mengupayakan agar KPU RI menyetujui permohonan pergantian antar waktu atau PAW calon legislatif terpilih daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 atas nama Rizky Aprilia kepada Harun dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, yaitu dengan sengaja telah melakukan perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku. Kemudian terdakwa melalui Nur Hasan memberikan perintah kepada Harun Masiku agar merendam telepon genggam miliknya ke dalam air dan memerintahkan Harun Masiku untuk menunggu atau standby di kantor DPP PDI Perjuangan dengan tujuan agar keberadaannya tidak bisa diketahui oleh petugas KPK. Pada sekitar pukul 18.35 WIB, bertempat di sekitar Hotel Sofyan, Cut Mutia, Jakarta,
Harun Masiku bertemu dengan Nur Hasan, menindaklanjuti perintah terdakwa, dan atas bantuan Nur Hasan pada jam 18.52 WIB, telepon genggam milik Harun Masiku tidak aktif dan tidak terlacak. Selanjutnya, petugas KPK memantau keberadaan Harun Masiku melalui update posisi telepon genggam milik Harun Hasan yang terpantau pada jam 20.00 WIB bersama dengan Harun Masiku berada di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Dan pada saat bersamaan, Kusnadi selaku orang kepercayaan terdakwa juga terpantau berada di PTIK. Kemudian petugas KPK mendatangi PTIK namun tidak berhasil menemukan Harun Masiku. Kuasa hukum Hasto Kristianto, Febri Diansyah, membantah dakwaan yang menyudutkan Hasto. Mereka menduga ada upaya sedemikian rupa mengubah dakwaan untuk menjerat Hasto Kristianto. KPK yang sama, lembaga yang sama membuat dua dakwaan dengan fakta uraian yang bertolak belakang. Apakah sedemikian rupa mengubah dakwaan hanya untuk menjerat Hasto Kristianto? Tentu itu yang menjadi pertanyaan kami. Karena ini kan satu perkara secara keseluruhan. Selain itu tentu saja banyak perbandingan dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang juga kami catat tadi. Contoh paling sederhana adalah ketika ada uraian dakwaan yang seolah-olah Pak Hasto memerintahkan Nur Hasan untuk menghubungi Harun Masiku untuk menenggelamkan handphone. Di fakta persidangan dan di keterangan Nur Hasan sendiri, tidak ada Pak Hasto memerintahkan hal tersebut. Justru di persidangan sebelumnya muncul yang datang adalah orang-orang berbadan tegap. Jadi bukan Pak Hasto yang menghubungi ataupun yang datang. Fakta ini sangat bertolak belakang. Karena itulah ini yang menjadi catatan kami juga. Apa sebenarnya maksud di balik dakwaan itu sehingga sedemikian rupa memutarbalikkan fakta hukum yang sudah muncul di proses persidangan. Sementara itu, pemirsa, Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan dirinya mengalami kriminalisasi hukum. Hasto meyakini kasusnya didaur ulang untuk kepentingan politik tertentu. Dia punya hak untuk bicara. Tidak ada yang bisa bungkam. Dia punya hak untuk bicara. Oke, siap. Ya, gimana Pak Hasto? Oke Pak, siap. Baik, terima kasih teman-teman pers dan seluruh masyarakat Indonesia atas perhatian yang diberikan di dalam persidangan ini. Saya telah mendengarkan dengan seksama, dengan cermat seluruh surat dakwaan yang tadi dibacakan oleh penuntut umum, dan dari situlah saya semakin meyakini bahwa ini adalah kriminalisasi hukum. Kriminalisasi. Bahwa ini adalah pengungkapan suatu pokok perkara yang sudah inkrah, yang didaur ulang karena kepentingan politik di luarnya. Karena itulah saya mengikuti seluruh proses hukum ini dengan sebaik-baiknya. Karena kami percaya bahwa keadilan akan ditegakkan. Dan untuk itulah Republik Indonesia ini dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga yang luar biasa dari para pahlawan bangsa, rakyat yang tidak berdosa, yang menyerahkan nyawanya, semuanya demi untuk membangun suatu negara hukum. Tanpa adanya supremasi hukum, tanpa adanya suatu keadilan, dan ketika suatu proses hukum yang sudah inkrah bisa didaur ulang kembali, maka kita, Republik ini tidak akan berdiri kokoh. Jangankan untuk membangun, menghadirkan investor, ketika tidak ada supremasi hukum, semuanya akan menjadi sia-sia. Semoga ini menjadi suatu pelajaran yang terbaik, bahwa cita-cita menegakkan hukum yang berkeadilan adalah cita-cita seluruh anak bangsa kita. Terima kasih. Satyam Eva. Sebelumnya, KPK menetapkan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Hasto diduga terlibat penyuapan dan merintangi penyidikan kasus Harun Masiku.
KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap kepada ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antar waktu. KPK juga menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan dengan meminta pegawainya menelpon Harun Masiku saat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Hasto mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Meski gugatan tersebut telah masuk, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Hasto Kristianto pada 20 Februari 2025 usai diperiksa selama kurang lebih 7 jam. Namun permohonan pra-peradilan tersebut ditolak hakim karena tidak memenuhi syarat formil lantaran dalam 2 sprindik yang dipermasalahkan pemohon tidak diajukan dalam 2 permohonan, melainkan hanya 1 permohonan. Dengan demikian, status tersangka Hasto Kristianto oleh KPK dinyatakan sah. 1 hari setelah pra-peradilannya ditolak, Hasto kembali mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun lagi dan lagi, dalam sidang pra-peradilan jilid kedua Hasto, pengadilan melalui hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Afrizal Hadi, menggugurkan gugatan pra-peradilan Hasto Kristianto. Pra-peradilan gugur karena berkas Hasto telah dilimpahkan oleh KPK ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi ucapan Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus terkait utusan Jokowi dalam menghadapi konflik internal PDIP. Menurut Jokowi, kesabarannya mempunyai batas setelah selama ini selalu diam saat difitnah. Jokowi menegaskan tak ada utusan dari dirinya yang dikirim ke PDIP. Pernyataan ini menjawab ucapan Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus yang menyebut Jokowi memerintahkan utusannya dan meminta Sekjen PDIP Hasto Kristianto mundur. Selain itu, utusan tersebut juga melarang PDIP memecat Jokowi sebagai kader. Jokowi pun meminta agar identitas sosok itu diungkap sehingga tak terjadi fitnah. Pak Jokowi mungkin tahu. Ya disebutkan siapa gitu loh biar jelas. Nggak ada. Ya apa? Anunya apa? Pak Jokowi mungkin tahu kepentingannya apa saya mengutus untuk itu, kepentingannya apa coba logikanya. Jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh. Tapi ada batasnya. Ya.